Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Sejabat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi integral fungsi aljabar nih, di mana integral tak tentu dan integral tentu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas mengenai integral tak tentu, kita harus mengerti dulu nih pengertian dari integral. Integral itu adalah kebalikan atau inverse dari turunan. Sehingga kita katakan integral itu bisa juga disebut sebagai anti turunan. Bentuk umum integral tak tentu adalah integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Atau kamu juga bisa membaca seperti ini. Integral dari turunan pertama adalah fungsi awalnya ditambah dengan konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut ini. Nah, di sini ada 3 buah fungsi. Di mana fungsi yang pertama itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Dan yang ketiga adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah setengah. Nah, kalau kakak turunkan fungsi awal yang pertama ini, turunan pertamanya adalah f aksen x itu sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kalau turunan yang dari sini, kakak buat f aksen x itu sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kalau dari sini juga kakak turunkan f aksen x sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kita perhatikan, kalau turunan yang pertama ini, fungsi pertama kita turunkan, dia hasilnya 2x tambah 3. Dan fungsi yang kedua kita turunkan juga hasilnya 2x ditambah 3. Dan fungsi yang ketiga juga kita turunkan 2x ditambah 3. Nah, kalau kakak balikan, berarti integral ini kan kebalikan atau inverse dari turunan. Maka kalau kakak balikkan, maka dia akan menjadi fungsi yang pertama atau fungsi awalnya. Ini juga kakak balikkan menjadi fungsi yang pertama atau fungsi awalnya juga ya. Nah, ini juga akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga kita bisa perhatikan konstantanya ini kan berbeda-beda nih. Di sini positif 2, di sini min 5, dan di sini setengah. Sehingga bisa kita menyimpulkan bahwa bentuk integral f aksen x dx itu sama dengan fx ditambah c. Nah, di mana c ini konstanta, karena konstantanya ini berbeda-beda. Kira-kira paham ya? Nah, bentuk f aksen x ini, kakak bisa ubah, integral turunan pertama ini kan sama dengan fungsi awalnya. Jadi kalau kakak buat, integral turunan kedua adalah hasilnya turunan pertama ditambah dengan konstanta. Atau integral turunan ketiga, kakak buat, adalah turunan kedua. Kira-kira paham ya? Ditambah dengan C. Nah, inilah merupakan bentuk umum dari integral tak tentu. Ada beberapa sifat dari integral tak tentu. Yang pertama, integral K dikali dx itu sama dengan Kx ditambah C. Nah, kalau kakak buat, kita perhatikan, K ini merupakan konstanta nih. Sehingga hasilnya adalah Kx ditambah C. X ini kita peroleh dari diferensial terhadap variabel X. Nah, contohnya seperti ini. Integral 2 dx, berarti ini sama dengan 2x ditambah C. Nah, kalau yang ini sama dengan 2x ditambah C. Nah, kalau yang ini berarti integral setengah dt nih. Nah, kita perhatikan variabelnya adalah T. Maka hasilnya adalah setengah T ditambah C. Kalau yang ini variabelnya adalah P. Berarti min setengah P ditambah C. Kira-kira paham ya? Dimana K ini adalah konstanta atau biasanya berbentuk angka. Nah, kalau yang kedua, integral dari AX pangkat N dikali DX itu sama dengan, kita lihat aja koefisiennya ini kan A. Maka sini sama dengan A. Dibagi dengan pangkatnya kita tambahkan dengan 1. Kemudian X-nya pangkatnya juga kita tambahkan dengan 1. Kemudian kita tambah C. Contohnya seperti ini. Integral dari X kuadrat DX itu sama dengan, koefisiennya berapa? 1 kan? Di sini kan 1 nih. Maka bisa kita ubah menjadi 1 per pangkatnya 2, kita tambah dengan 1. Berarti 1 per 3. X pangkat 3 ditambah dengan C. Lalu bagaimana dengan ini, Kak? Berarti ini koefisiennya min 9. Berarti min 9 per pangkatnya dengan tambah 1 nih. 8 ditambah 1. Berarti 9. Dikali X pangkat 9. Karena 8 ditambah 1. Ini sama dengan min 9 dibagi 9 itu min X pangkat 9 ditambah C. Nah, kalau yang ini, kita lihat soalnya ini kan berbentuk akar.
maka kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Maka ini menjadi integral X pangkat 3/5 dx. Nah, sekarang udah menjadi pangkat nih. Maka hasilnya kita bisa peroleh integral X pangkat 3/5 dx itu sama dengan, kita perhatikan koefisiennya kan 1. Berarti 1/3/5 ditambah 1 dikali X pangkat 3/5 ditambah 1. Nah, 3/5 ditambah 1 itu sama dengan 8/5. 1 dibagi 8/5 itu sama dengan 5/8. Dikali X pangkat ini juga 8/5 ya. 8/5. Nah, ini 5/8 karena 1 dibagi 8/5. Jadi dibalik aja. Ditambah dengan C. Nah, bentuknya ini bisa kita ubah menjadi 5/8 X dikali X akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Ditambah dengan C. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Kita perhatikan. Ini kan sama ini penyebutnya. Nah, lalu bagaimana dengan ini, Kak? Nah, kita perhatikan. Bilangan pokoknya ini kan sama-sama X nih. Maka bisa kita ubah menjadi integral 3X. Karena pangkatnya dibagi, maka kita kurangkan. 2 dikurang 4. Berarti 3 pangkat X pangkat min 2 dx. Sehingga hasilnya bisa kita peroleh menjadi 3 per min 2 ditambah 1. Berarti itu min 1. Dikali X pangkat min 2 ditambah 1. Berarti min 1 ditambah C. Nah, kita sempurnakan bentuknya ya. 3 dibagi min 1 itu min 3. X pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per X. Berarti min 3 per X ditambah C. Nah, yang ketiga nih. Kalau ada bentuk seperti ini, atau fx ditambah atau kurang gx, itu bisa kita pisahkan satu-satu. Kalau di sini tambah, maka ini juga tambah. Tetapi, kalau di sini kurang, maka ini menjadi kurang. Kira-kira paham ya? Maka kita bisa integralkan satu-satu nih. Berarti integral 4x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 3, itu sama dengan, kita integralkan aja dulu 4x pangkat 3 ini. Nah, ini kan sama dengan sifat yang kedua. Berarti 4 dibagi, pangkatnya kita tambah 1. 3 ditambah 1, berarti itu 4. X pangkat 4 dikurang 6 per, X-nya pangkat 1 nih. Berarti 1 tambah 1, berarti 2. X pangkat juga ditambah 1. 2. Ditambah, nah kita perhatikan, integral 3. 3 ini kan hanya angka nih, atau konstanta. Berarti kita tinggal nambahkan variabel X. Berarti menjadi 3X. Kemudian kita tambah dengan C. Nah, kita sempurnakan hasilnya adalah 4 dibagi 4 itu 1. 1 kali X pangkat 4 berarti X pangkat 4 dikurang 6 per 2 itu 3. X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Kira-kira paham ya? Lalu bagaimana dengan yang ini, Kak? Nah, kalau yang ini kita ubah dulu bentuknya. Nah, Kakak ubah bentuknya ini menjadi integral. Kita pisahkan penyebutnya. Berarti X pangkat 4 per akar X. Nih, dikurang X per akar X. Ditambah 1 per akar X. Kemudian kita kali dengan dx nih. Nah, kalau kita buat bentuknya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Integral, ini kan X, akar X ini kan X pangkat setengah. Berarti kita samakan penyebutnya X pangkat 4 dikurang setengah. Yang ini dikurang X, ini kan pangkat 1 nih. Berarti 1 dikurang setengah. Setengah ya. Kita buat setengah. Nah, yang ini ditambah X-nya kita naikkan akarnya. Berarti X pangkat min setengah. Dikali dengan dx nih. Nah, kira-kira paham ya? Maka kita ubah dulu bentuknya. Integral dari 4-nya ini kita ubah jadi 8 per 2. 8 per 2 dikurang 1 itu sama dengan 7 per 2. Berarti ini X pangkat 7 per 2. Yang ini X pangkat setengah. Sedangkan yang ini sama ya. X pangkat min 1 per 2. Kemudian
sudah bisa kita selesaikan karena sudah sama nih. Berarti X pangkat 7 per 2 kita turunkan saja menjadi 7, 1 per pangkatnya ditambah 1. Berarti 7 per 2 ditambah 1. Satunya kita ubah menjadi 2 per 2. Berarti ini sama dengan 9 per 2. Dikali X pangkat 9 per 2. Yang ini tambah 1 juga. Berarti di sini kan 1 nih. Nah, ini berarti 1 per setengah ditambah 1. Itu sama dengan 3 per 2. Dikali X pangkat 3 per 2. Nah, ditambah min 1. 1 per min setengah ditambah 1. Berarti setengah nih. Dikali X pangkat setengah. Kira-kira paham ya? Maka kita bisa ubah menjadi bentuknya 1 dibagi 9 per 2 itu sama dengan 2 per 9. Kali X pangkat 9 per 2. X pangkat 9 per 2 kakak ubah menjadi X pangkat 4 kali akar X. Nah, yang ini kakak ubah menjadi 1 dibagi 3 per 2 itu sama dengan 2 per 3. X pangkat 3 per 2 kakak ubah menjadi X kali akar X. Nah, sekarang ini 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu kan 2. 2 dikali X pangkat setengah kakak ubah dalam bentuk akar. Sama dengan akar X. Maka ini adalah contoh-contoh dari sifat integral tak tentu. Oke, sekarang kita membahas mengenai integral tentu. Tadi kita membahas mengenai integral tak tentu. Nah, sekarang integral tentu nih. Bentuk umum dari integral tentu adalah integral f aksen x dx itu sama dengan fx. Nah, perbedaannya hanya di sini memiliki batas-batas, di mana b ini merupakan batas atas dan a-nya ini merupakan batas bawah. Nah, kalau hasilnya kita integralkan dulu f aksen x ini sehingga kita hasilkan adalah fx, di mana nanti fx-nya ini kita ganti dengan fb dikurang fa. Artinya x-nya ini kita ganti dengan b, kemudian kita kurangkan dengan X-nya kita ganti lagi dengan A. Di mana B ini batas atas dan A-nya ini batas bawah. Contohnya seperti ini. Integral 42 dikali 6X tambah 5 dx. Itu sama dengan kita integralkan dulu yang ini. Kita ingat sifat-sifat integral tak tentu tadi. Berarti ini 6 per 2 berarti 3 dikali X kuadrat ditambah 5X. Nah, inilah yang akan kita substitusikan, di mana batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2. Maka hasilnya kita peroleh, tinggal kita gantikan aja. Berarti X-nya pertama kita ganti dengan 4. 3 kali X kuadrat berarti 3 dikali 4 kuadrat. Ditambah 5 dikali 4. Kemudian kita kurangkan dengan X-nya sekarang kita ganti dengan 2 nih. Berarti 3 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2. Maka hasilnya kita peroleh 4 kuadrat ini kan 16. 16 dikali 3 berarti 48. Ditambah 5 kali 4 20. Kemudian kita kurangkan dengan 2 kuadrat ini 4. Dikali 3 berarti 12. Ditambah 5 kali 2 berarti 10. Maka 48 ditambah 20 itu 68. Dikurang 12 tambah 10 itu 22. Maka hasilnya adalah 46 ya. Oke. Maka ini adalah hasil dari integral tentu. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Berarti kita integralkan dulu yang fungsinya ini. Hasilnya adalah 2 per 3 X pangkat 3. Dikurang, ini kan pangkat 1 nih. Berarti 14 per pangkatnya tambah 1. Per 2, berarti 14 per 2, 7 ya. 7 X pangkatnya juga tambah 1. Ditambah, ini nggak ada X-nya nih, berarti hanya konstanta nih. Berarti ini menjadi 16X. Di mana batas-batasnya adalah batas atasnya 1, yang ini, dan batas bawahnya adalah 0. Maka dari sini kita bisa, kita buat, ganti dulu X-X-nya ini dengan batas atasnya, yaitu 1. Berarti ini 2 per 3 dikali 1 pangkat 3. Dikurang 7 dikali 1 kuadrat. Ditambah 16 dikali 1. Kemudian kita kurangkan dengan, nah sekarang gantian nih. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti
2/3, kakak buat ya, 2/3 dikali 0 pangkat 3, ditambah 7 dikali 0 kuadrat, ditambah 16 dikali 0 nih. Berarti 1 pangkat 3 itu kan 1. 1 dikali 2/3, hasilnya adalah 2/3. 1 kuadrat itu 1, dikali dengan min 7 ya, min 7. Ditambah 16 dikali 1 itu 16. Kemudian kita kurangkan, 0 pangkat 3 itu 0. Dikali 2/3 juga 0 nih ya. Nah, ini 0 nih. Berarti 0 kuadrat dikali 7, berarti juga 0 nih. 16 dikali 0 juga 0 ya. Berarti dikurang dengan 0. Maka kita peroleh 2/3 min 7 tambah 16 itu sama dengan positif 9. Maka kita tinggal samakan penyebut nih. Berarti 2/3 ditambah 27/3. 2 ditambah 27 itu 29/3. Atau kita ubah menjadi 9, 2/3. Maka inilah hasil dari integral tentu. Nah, yang ketiga nih. Sama dengan kita integralkan dulu nih fungsinya ini. Kira-kira paham ya? Oke, berarti 4 per pangkatnya 3 nih. Berarti tambah 1. 4/4 itu berarti 4/4 1 ya. Kakak buat aja ya, 1 ya. Berarti ini kakak buat 1. Kakak hapus ya. Maka ini menjadi 1. X-nya juga tambah 1. Berarti X pangkat 4 ya. Ditambah 3/3 nih. Berarti 3/3 1 juga. 1 X-nya juga pangkat 3. Karena kita tambah dengan 1. Ditambah 2/2 berarti 1 nih. Berarti X-nya juga pangkat 2. Kita tambah 1. Karena di sini pangkat 1. Maka ini kita buat 1 dengan min 1. Berarti sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat. Nah, kemudian kita kurangkan dengan batas bawahnya ini. Kita ganti X-nya dengan batas bawahnya yang ini. Kira-kira paham ya? Nah, kita buat, maka hasilnya adalah min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya 1 pangkat 4 nih 1 nih. 1 pangkat 3 juga 1 ya. Juga 1 pangkat 2. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Berarti ini 3 nih. 3 dikurang, kita lihat. Min 1 pangkat 4 itu 1. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Min 1 kuadrat itu positif 1. Nah, di sini sama nih. Kakak coret 1 kurang 1 habis ya. Maka hasilnya adalah 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu 2. Kira-kira paham ya? Inilah merupakan hasil dari integral tentu. Nah, dari pembahasan kita tadi mengenai integral tak tentu dan integral tentu, kita perhatikan nih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari integral tak tentu itu merupakan fungsi atau berbentuk fungsi. Sedangkan hasil dari integral tentu itu merupakan nilai fungsinya. Kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.